Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Bapak Rione Septraneri, Master Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, ini dia video presentasi dari kami. Selamat menyaksikan siang hari ini. Sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Maira Nevarini, sebagai pemateri kedua dengan nomor NIM 1930206112 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Tahara dengan NIM 1910206014. Saya di sini selaku pemateri pertama akan menampilkan hasil video presentasi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Emi Ismayanti dengan NIM 1930206109. Di sini saya selaku pemateri ketiga. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, saya selaku pemateri yang pertama itu mengenai fungsi matematika. Pertama, pengertian fungsi matematika. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap X elemen A dipasangkan atau dihubungkan dengan satu dan hanya satu Y elemen B. Baiklah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa suatu relasi merupakan fungsi. Yang pertama, jika relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut, maka tidak boleh ada dua atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya sama. Yang kedua, jika relasi dinyatakan dengan diagram panah, maka tidak boleh ada hubungan bercabang dari suatu X elemen A ke Y elemen B. Yang ketiga, jika relasi dinyatakan dengan grafik kartesius, maka tidak boleh ada satupun garis vertikal sejajar sumbu Y yang memotong grafik di dua titik atau lebih. Suatu fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf tunggal, misalnya F, G, H, dan sebagainya. Untuk menyatakan bahwa F adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, dilambangkan dengan F A ke himpunan B. Jika X elemen A dan Y elemen B, maka lambang pertama fungsi tersebut dapat diganti dengan F X ke himpunan Y. Y adalah peta dari X oleh F atau Y adalah fungsi dari X dan pada umumnya digunakan lambang Y sama dengan fungsi X. Bentuk terakhir ini yang disebut rumus fungsi. X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel tak bebas karena nilainya tergantung pada X. Yang kedua itu nilai fungsi atau harga fungsi. Yang dimaksud dengan nilai fungsi adalah suatu nilai Y yang diperoleh apabila variabel X diberi harga tertentu. Misalnya diberikan rumus fungsi Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Maka nilai fungsi untuk contohnya yaitu x sama dengan min 3 adalah f min 3 sama dengan min 3 kuadrat dikurang 2 sama dengan min 3 kuadrat adalah 9 dikurang 2 maka hasilnya 7. X min 1 adalah F min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 2. Min 1 sama dengan hasilnya 1 dikurang 2 maka min 1. Dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat. Yang ketiga yaitu daerah asal fungsi. Apabila F merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka ditulis F A ke himpunan B. Dalam hal ini, himpunan A dinamakan domain atau daerah definisi atau daerah asal, sedangkan himpunan B dinamakan kodomain atau daerah kawan dari fungsi F. Domain fungsi F ditulis dengan DF. D-nya huruf besar dan F-nya huruf kecil. Dan
Apabila tidak disebutkan, maka disepakati bahwa domain fungsi f adalah himpunan terbesar di dalam R sehingga f terdefinisi atau ada. Jadi df x elemen R di mana fungsi fx ada atau terdefinisi. Selanjutnya, himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A dinamakan rank atau daerah hasil fungsi f, dituliskan RF, R kapital, dan F huruf kecil. Perhatikan gambar di bawah ini. Himpunan A ke himpunan B. Jika fungsi f A ke himpunan B, sembarang elemen X elemen A mempunyai kawan Y elemen B, maka dikatakan Y merupakan bayangan X oleh F atau Y merupakan nilai fungsi F di X, dan ditulis Y sama dengan Fx. Selanjutnya ini merupakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya X dan Y masing-masing dinamakan variabel bebas dan variabel tak bebas, sedangkan Y sama dengan fx disebut rumus fungsi f. Selanjutnya itu jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi konstanta atau fungsi tetap. Merupakan suatu fungsi f A ke himpunan B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstanta apabila untuk setiap anggota domain fungsi tersebut berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstanta. Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi R ke himpunan R dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Sehingga kita gambarkan grafiknya. Yang pertama kita buat tabel X di mana tadi min 3 kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1, kurang dari 2. Nah, selanjutnya fx itu sama dengan 3 tadi. Maka grafiknya bisa teman-teman lihat pada gambar. Baik, pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, saya persilakan. Oke, jadi saya pemateri kedua, kali ini akan membahas mengenai fungsi linier. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan fungsi linier? Fungsi linier merupakan suatu fungsi f disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh biasanya ketentuannya itu yaitu fx sama dengan ax plus b, di mana a itu tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Nah, jadi biasanya ketentuan umumnya gini, jadi fx sama dengan ax plus b itu yang disebut dengan fungsi linier, atau bentuk umum dari fungsi linier itu adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, kemudian bentuk grafiknya yaitu berupa garis lurus. Oke, untuk teman-teman bisa lebih memahami mengenai fungsi linier, mari kita simak soal berikut. Nah, jadi diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Nah, gambar grafiknya ada di sini. Maka 2x plus 3, oke kita cari dulu ya. Untuk mengetahui titik, untuk membuat sebuah grafik koordinatnya, atau grafik kartesiusnya, kita cari dulu titik koordinatnya. Jadi untuk mencari titik koordinat dari x dan y, maka kita ubah. Kalau kita ingin mencari y, maka x sama dengan 0. Maka jika ini fx sama dengan 2x plus 3, maka untuk mencari y sama dengan x sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, ketika 2x plus 3 itu kita sama dengan 0, maka kita dapat hasilnya adalah 3. Jadi 3,0 gitu ya. Nah, kemudian y-nya kita dapat ketika kita untuk mencari y, ketika kita ingin mencari x, maka y kita nolkan, maka dapatlah 1 min 1,5 gitu. Nah, ketika kita dapat min 1,5, maka
titik koordinatnya 0, min 1,5 sama 3,0. Maka setelah kita dapat titik tersebut, kita hubungkan di titik koordinatnya gitu ya, atau grafik kartesiusnya gitu. Dapatkan 0,1,5 di sini, kemudian 3,0 di sini. Setelah itu baru kita hubungkan, dapatlah grafiknya. Dan dapatlah fungsi linearnya fx sama dengan 2x plus 3, itu hasilnya gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx plus c. Sama halnya dengan fungsi linear tadi, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b dan c merupakan bilangan konstan yaitu tetap dan grafik berupa parabola. Jadi yang membedakannya itu hanya karena kalau yang titik fungsi linear tadi memiliki paling besar pangkatnya itu 1, sedangkan fungsi kuadrat itu ax kuadrat plus b plus c, dan di mana grafiknya itu berupa parabola. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada sifat-sifat fungsi kuadrat untuk menentukan parabola. Untuk menentukan parabola, apakah dianya itu membentuk ke atas atau ke bawah parabolanya. Jika parabola itu ke atas, maka a-nya itu lebih dari 0. Ya, maka parabola itu akan terbuka ke atas. Seperti contoh pada PPT ini, parabola membuka ke atas. Kemudian, ketika A-nya itu kurang dari 0, maka kurvanya itu membentuk ke bawah kurvanya. Nah, ketika kita mencari diskriminan, untuk mencari diskriminan ketika D-nya itu lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, kalau D sama dengan 0, maka kurva menyinggung sumbu X di 1 titik. Ketika D itu kurang dari 0, maka kurva tidak memotong sumbu gitu ya. Oke, untuk lebih jelas dan memahami, mari kita lihat contoh soal pada PPT berikut ini. Jadi fx sama dengan 2x plus 2 min 3. Nah, gambar grafiknya dapat teman-teman lihat pada PPT ini. Cara mencarinya yang pertama tadi sama halnya dengan untuk mencari fungsi linear, yaitu titik potong sumbu. Yang pertama kita harus mencari titik potong sumbu X. Bagaimana caranya? Jadi untuk mencari titik potong sumbu X, maka yang dinolkan adalah Y sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi ini caranya bagaimana? Caranya dengan memfaktorkan. Ketika ada X kuadrat ditambah 2X min 3, X kuadrat plus 2 min 3. Jadi caranya memfaktorkannya bagaimana gitu. Jadi cara memfaktorkannya seperti pemfaktoran biasa. Setelah itu barulah kita dapatkan hasilnya adalah 1,0 min 3,0, dapat hasilnya. Nah, setelah itu baru yang kedua kita cari titik potong sumbu X, sumbu Y, sama halnya dengan fungsi linear tadi. Setelah itu X yang kita nolkan, baru kita dapat titiknya. Lalu untuk mencari koordinat titik balik itu dengan mencari nilai X, caranya adalah min B per 2A. Kita masukkan min B-nya berapa, terus 2A-nya berapa, kemudian lalu untuk mencari Y yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A gitu ya. Nah, setelah itu baru kita setelah dapat titik-titiknya seperti titik 1,0, 2,0 gitu ya. Terus 0,-3, 0,4, terus titik baliknya berapa? Titik baliknya dapat min 1, min 4 gitu. Setelah itu dihubungkan, lalu kita lihat nilai A-nya. Ketika A-nya itu lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Seperti pada contoh di sini ya, contoh PPT di sini. Oke, setelah itu baru kita dapat menghubungkan bagaimana parabolanya. Setelah itu selesai. Oke, yang ketiga itu mengenai fungsi identitas. Jadi fungsi identitas yaitu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x.
Atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Iya kan, maksud dengan identitas mencerminkan dirinya sendiri gitu. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Oke, agar kalian lebih memahami, mari kita simak contoh di bawah ini. Jadi yang pertama, carilah f-2, f0, f1, f3. Kemudian gambarlah grafiknya. Oke, penjelasannya bagaimana? Karena identitas tadi fx sama dengan x membentuk dirinya sendiri, identitas, maka kita cari, kita masukkan fx sama dengan x kan tadi, kemudian f-2 sama dengan -2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, maaf ini 1, kemudian f3 sama dengan 3. Lalu kita hubungkan, setelah kita dapat ini, maka kita langsung hubungkan untuk membentuk grafik atau sebuah kartesiusnya. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya kita buat grafiknya, grafik x dan y-nya, kemudian kita masukkan titik-titik koordinatnya, lalu kita hubungkan dan dapatlah grafik seperti ini. Nah, jadi inilah yang disebut dengan fungsi identitas yang akan membentuk dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi yang pertama itu ada namanya fungsi surjektif. Kalau di sini fungsi surjektif adalah fungsi f a dipetakan ke b, disebut sebagai fungsi surjektif atau fungsi onto. Jadi untuk lebih memahami si fungsi surjektif itu adalah ketika kodomain atau daerah lawan itu tidak harus memiliki pasangan, semuanya harus memiliki pasangan, boleh memilih dua pasangan. Itu yang dimaksud dengan fungsi surjektif untuk lebih bisa memahaminya gitu. Jadi intinya gitu. Jadi seperti contoh pada di bawah ini, contohnya himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, B, A, B, C, D. Nah, ketika himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, yang B-nya A, B, C, D, maka itu kan dapat kita ketahui bahwa B-nya itu semuanya atau daerah kodomain itu memiliki pasangan semua kan, walaupun ada yang memilih dua. Ya, memiliki dua pasangan gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, karena inilah yang disebut dengan fungsi surjektif. Ketika daerah lawan atau kodomain itu harus memiliki pasangan semua, di daerah kodomain tidak apa-apa, tidak apa-apa memiliki dua pasangan. Itu yang gambar satu di sebelah kiri saya itu benar, itulah yang disebut dengan fungsi surjektif. Tetapi ketika di gambar sebelah kanan saya itu bukan sifat fungsi surjektif. Kenapa? Karena daerah kodomain atau daerah lawan di B-nya itu ada yang tidak memiliki pasangan gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan fungsi surjektif. Yang kedua, ada yang namanya fungsi injektif. Fungsi injektif ini kebalikan dari fungsi surjektif. Kalau tadi fungsi surjektif itu di daerah kodomain, sekarang fungsi injektif itu di daerah domainnya, di daerah kawannya. Jadi yang disebut dengan fungsi injektif yaitu f a dipetakan ke b disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu iya. One to one, jadi fungsi injektif itu one to one, jadi dianya itu satu-satu gitu ya, satu pasangan satu orang gitu. Jadi P1 harus memilih satu, tidak boleh memiliki dua pasangan. Beda dengan yang surjektif tadi, kalau surjektif boleh memilih dua pasangan, sedangkan injektif pada daerah domainnya itu harus memiliki semua pasangan, tidak boleh memilih lebih dari satu pasangan gitu, lebih bisa memahaminya gitu, cara memahaminya gitu. Jadi contohnya di sini himpunan P 1, 2, 3 Q, P, Q, R. Nah, jadi pada fungsi F yang sebelah kiri saya itu benar, fungsi injektif, semuanya memiliki pasangan dan tidak bercabang. Sedangkan yang sebelah kanan saya bukan fungsi injektif, semuanya memang memiliki pasangan di daerah P atau di daerah kawan atau domain, tetapi memiliki lebih dari dua pasangan gitu ya pada daerah kodomainnya. Oke, gitu. Yang ketiga itu adanya namanya fungsi bijektif. Apa yang maksud dengan fungsi bijektif? Jadi fungsi bijektif merupakan f a dipetakan ke b disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus fungsi surjektif dan fungsi injektif.
Jadi fungsi bijektif itu merupakan ketika terrealisasikan fungsi bijektif dan surjektif, itu yang disebut dengan fungsi injektif. Contohnya bagaimana? Contohnya A 0, 1, 2, B, A, B, C, D. Nah, ketika fungsi surjektif tadi kan ketika di daerah kodomainnya itu memiliki pasangan tidak apa-apa bercabang. Sedangkan fungsi injektif itu pada daerah kodomain itu harus memiliki pasangan one to one, satu-satu gitu ya. Dan kita lihat bahwa di sebelah gambar sebelah kiri saya itu benar fungsi bijektif semua yang memiliki pasangan dan tidak bercabang, dan terrealisasikan fungsi bijektif dan surjektifnya. Sedangkan yang sebelah kanan saya itu bukan fungsi bijektif karena ada yang tidak memiliki pasangan, jadi tidak bersifat tidak bersifat surjektif ya gitu. Oke, lanjut ke fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi yaitu operasi komposisi dilambangkan dengan gundaran atau yang dibaca dengan komposisi. Fungsi baru dapat dibentuk dengan operasi komposisi F gundaran G, X dibaca F komposisi GX atau FGX. Jadi B, G gundaran F, X dibaca G komposisi FX atau GFX. Jadi G, A dipetakan ke B, tiap X elemen bilangan A dipetakan ke Y elemen bilangan B. Sehingga X dipetakan ke Y ditentukan dengan rumus Y sama dengan GX, sehingga menghasilkan rumus H, F gundaran G. Oke. Untuk fungsi komposisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau pemateri ketiga. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yang dimana fungsi F yang memetakan himpunan B ke himpunan C, tiap Y elemen B dipetakan ke Z elemen C, sehingga F yang memetakan Y ke himpunan Z ditentukan dengan rumus Z sama dengan FY. Kemudian untuk fungsi H yang memetakan himpunan A ke himpunan C, tiap X elemen A dipetakan ke Z elemen C, sehingga H yang memetakan himpunan X ke himpunan Z ditentukan dengan rumus Z sama dengan HX. Untuk fungsi H itu disebut komposisi dari fungsi F dan fungsi G. Komposisi fungsi F dan G ditulis dengan notasi H sama dengan F bundaran G atau HX sama dengan F bundaran GX. Untuk contoh soalnya di sini, yang dimana fungsi F yang memetakan himpunan R ke himpunan R dan G yang memetakan himpunan R ke himpunan R ditentukan dengan nilai yang untuk fx-nya itu 4x sama dengan 4x min 1 dan gx itu sama dengan 2x. Tentukan yang pertama F bundaran gx dan yang kedua G bundaran fx. Nah, untuk yang pertama itu sudah diketahui nilai fx-nya sama dengan 4x min 1 dan gx-nya sama dengan 2. Jadi langsung kita masukkan itu f dikali gx. Untuk f itu adalah 4x min 1, kemudian setelah kita kalikan dengan gx jadi 4 kali gx min 1, 4 dikali 2x min 1 sehingga hasil akhirnya itu 8x min 1. Kemudian yang kedua yaitu G bundaran fx. Jadi ini kebalikan dari f bundaran gx. Jadi di mana G dikali fx sehingga menghasilkan 8x min 2. Kemudian sifat-sifat fungsi komposisi. Operasi komposisi antara dua fungsi tidak bersifat komutatif. Andai diberikan dua buah fungsi f dan g sebagai berikut. Untuk fx-nya itu sama dengan 2x plus 3 dan gx itu sama dengan x kuadrat. Maka fgx itu sama dengan f dikali gx sehingga menghasilkan 2x kuadrat plus 3. Dan gfx itu sama dengan g dikali fx sehingga menghasilkan hasil akhir 4x kuadrat plus 12x plus 9. Jadi tampak jelas bahwa fgx gfx. Selanjutnya yaitu sifat komutatif akan berlaku pada operasi komposisi dua fungsi f dan g apabila yang pertama itu salah satu dari f atau g adalah fungsi identitas. Untuk contohnya misalnya fx sama dengan 2x plus 3 dan gx itu sama dengan x atau 1. Maka fgx sama dengan f dikali gx sama dengan 2x plus 3 dan gfx sama dengan g dikali fx itu juga 2x plus 3. Jadi tampak jelas bahwa fgx sama dengan gfx atau fkx sama dengan kfx. Nah, yang kedua yaitu fungsi f dan fungsi g itu sama. Misalnya fx sama dengan 3x plus 1 dan gx juga 3x plus 1. Maka
fgx sama dengan f dikali gx sehingga menghasilkan 9x plus 4, dan gfx sama dengan g dikali fx juga 9x plus 4. Jadi fgx itu sama dengan gfx. Dengan catatan karena fx sama dengan gx, maka fgx dapat kita ganti dengan ffx atau ggx, yang mana komposisi fungsi demikian disebut komposisi diri. Dan yang terakhir itu fungsi g merupakan fungsi kebalikan atau inverse dari f atau sebaliknya. Yang selanjutnya itu fungsi inverse. Suatu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B mempunyai fungsi inverse f pangkat min 1 yang memetakan himpunan B ke himpunan A jika dan hanya jika f itu merupakan fungsi bijektif atau himpunan A dan himpunan B itu mempunyai korespondensi satu-satu. Jika fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B pasangan terurut f A, B yang dimana A itu untuk elemen A dan B itu elemen B, maka inverse fungsi f adalah f pangkat min 1 yang memetakan himpunan B ke himpunan A adalah f pangkat min 1 sama dengan B, A yang memetakan himpunan B ke elemen B dan A ke elemen A. Kemudian kita langsung ke contoh soal, yang dimana yang diketahui himpunan A itu sama dengan min 2, min 1, 0, dan 1, dan himpunan B itu 1, 3, dan 4. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh f sama dengan min 2,1, min 1,1, 0,3, dan 1,4. Di sini disuruh carilah inverse fungsi f, kemudian selidikilah apakah inverse fungsi f itu merupakan fungsi. Nah, di sini penyelesaiannya f pangkat min 1 yang memetakan himpunan B ke A itu ditentukan oleh f pangkat min 1, yang dimana himpunannya 1, min 2, 1, min 1, 3,0, dan 4,1. Di sini sudah ada gambarnya. Jadi dari gambar itu dapat terlihat bahwa f pangkat min 1 adalah relasi biasa bukan fungsi karena terdapat dua pasangan terurut yang mempunyai ordinat yang sama yaitu 1, min 2 dan 1, min 1. Jadi dapat kita lihat pada gambar itu bahwa f pangkat min 1 itu bukan fungsi, merupakan relasi biasa karena ada dua pasangan terurut yang mana itu adalah 1, min 2 dan 1, min 1. Yang selanjutnya itu fungsi aljabar. Jika f dan g adalah dua fungsi yang terdefinisi pada himpunan R, maka operasi aljabar dari fungsi-fungsi tersebut terdefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, itu jumlah fx dan gx dinyatakan f plus gx sama dengan fx plus gx. Yang kedua, selisih fx dan gx dinyatakan dalam bentuk f min gx sama dengan fx min gx. Yang ketiga itu hasil kali fx dan gx itu dinyatakan f dikali gx, yang dimana fx dikali gx. Dan yang terakhir itu hasil bagi fx dan gx dinyatakan f bagi gx, untuk hasil akhirnya fx dibagi gx. Kemudian kita langsung ke contoh soal, yang dimana yang diketahui fx sama dengan 5x plus 10 dan gx sama dengan 2x plus 4. Tentukan, yang pertama itu f plus gx, yang kedua f min gx, dan yang ketiga f kali gx, dan yang terakhir f bagi gx. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Yang pertama f plus gx itu dimana fx ditambah gx. Jadi kita langsung masukkan saja nilai fx-nya itu 5x plus 10 ditambah 2x plus 4 sehingga menghasilkan 7x plus 14. Kemudian f min gx itu sama dengan fx min gx. Sama seperti penjumlahan, ini juga tinggal dimasukkan, tapi ini berbentuk pengurangan. Jadi hasil akhirnya 3x plus 6. Untuk perkalian itu juga sama. Jadi tinggal dikalikan fx dikali gx sehingga menghasilkan 10x plus 2 plus 40x plus 40. Begitu juga dengan pembagian fx dibagi gx sehingga menghasilkan hasil akhirnya itu 2,5. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.